Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, مرة أخرى في هذه الحلقة. كيف حالكم يا أحبائي؟ بخير الحمد لله. Banyak Ustazah. Alhamdulillah. Baik. هل أنتم جاهزون للدرس؟ هل أنتم مستعدون؟ Musta'id Ustazah. Ustaz, أنا مستعد يا أستاذ. لو كان كذلك هيا نبدأ درسنا بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. ننتقل هذه الليلة إلى موضوع مو موضوعنا الجديد وهو علم البديء. Ilmu البديء ya, yang terakhir ya dari rangkaian cabang ilmu di dalam balaghah. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan yang terakhir ilmu badi'. Ilmu badi' secara bahasa artinya badi' itu yang menciptakan sesuatu yang baru. Badi'us samawati. Jadi kata badi ini ya, ini lebih tepatnya adalah pencipta sesuatu yang baru, modern, dan asing. Di dalam Al-Quran disebutkan badi'us samawati wal ardi. Allah lah pencipta langit dan bumi. Jadi bedanya dengan Khalik, kalau Khalik kan pencipta secara umumnya. Kalau badi itu menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang modern, yang yang belum ada sebelumnya begitu. Sedangkan menurut istilah, ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalimat baik dari segi lafal maupun maknanya. Dari pengertian tersebut, maka tujuan mempelajari ilmu badi adalah agar pembicaraan kita enak didengar oleh mustami. Artinya ya memperindah ucapan ya. Bagaimana kita bisa mengucapkan sesuatu di dalam bahasa Arab dengan indah sehingga nyaman dan menyenangkan untuk didengar oleh mustami. Pembahasan ilmu badi terbagi menjadi dua, ada muhassinat lafziyah dan muhassinat ma'nawiyah. Secara bahasa kan muhassinat artinya sesuatu yang memperindah nih. Muhassinat, sesuatu yang memperindah. Yaitu bagaimana caranya memperindah kalam, memperindah ucapan. Ada yang berupa muhassinat lafziyah dari segi lafal, cara memperindah ucapan dari segi pelafalannya. Yang kedua dari segi maknanya atau muhassinat maknawi, maknawiyah. Untuk muhassinat lafziyah sendiri terbagi menjadi tiga macam, yakni ada jinas, iqtibas, dan juga sajab. Sedangkan muhassinat ma'nawiyah ada lima pembahasan, yakni tauriyah, tibaq, muqabalah, husnu ta'lil, dan uslub al-hakim. Kita langsung masuk pada macam yang pertama dari muhassinat lafziyah, yaitu jinas. Jadi yang pertama kita mulai dengan pembahasan cara memperindah ucapan dengan me, apa ya, dengan atau dari segi lafalnya dulu. Jinas bisa diartikan sama, mirip atau sejenis. Dari kata jinsun ya, menjadi jinas artinya sejenis. Sedangkan dalam ilmu balaghah, jinas artinya ayyatasyabaha al-lafzani fin nutqi wa yakhtalifa
fil makna. Jinas adalah ketika ada dua kata yang sama secara pelafalan, namun berbeda dalam pemaknaan. Ini kalau di bahasa Indonesia namanya apa ya? Hmm, seperti kata bisa. Kata bisa itu ada dua makna. Bisa yang artinya mampu dan bisa yang artinya racun ular. Ya, ular itu Homonim. berbisa. Namanya apa ya? Saya Homonim kalau nggak salah Ustazah. apa, Ustazah? Homonim. Homonim Homonim. apa? Homonim. Homonim yang yang bunyinya Homofon. sama tapi artinya beda ya. Kalau nggak salah itu homonim Ustazah. Homonim, homofon, homograf itu loh. Oh ya, Ustaz Asep. Coba ya, saya agak penasaran. Oh ya, betul homonim. Homonim yakni dua kata yang pengucapannya sama tapi Sama, maknanya berbeda. beda. Kalau di dalam bahasa Arab namanya adalah jinas. Iya. Di dalam Al-Quran kita sering mendapati penggunaan kata yang berulang, kata yang sama atau mirip. Nah, kalau di bahasa Indonesia tadi yang homonim itu benar-benar persis ya kata-katanya. Kalau di bahasa Arab itu ada kalanya mirip, ada kalanya yang memang benar-benar sama persis. Jadi ada pembagiannya. Yang pertama jinas tam, yakni mattafaqa fihi al-lafzani fi umurin arba'atin hiya naw'ul huruf wa syakluha wa adaduha wa tartibuha. Jinas tam ini yang paling ya yang sempurna ya, jinas sutam. Yang sempurna artinya semuanya sama, sama persis. Yang dimaksud empat hal ini ada jenis huruf, bentuk, jumlah, dan urutannya. Berarti ya sama persis kayak yang bisa tadi ya, yang homonim tadi. Ini jinas tam. Contohnya di dalam Al-Quran, wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. Ada dua kata yang sama di sini yaitu lafal Sa'ah. as-sa'ah. Ada dua kata sa'ah. Yang pertama wa yauma taqumu sa'atu. Yang sa'ah yang pertama itu diartikan sebagai Hari kiamat, Ustazah. hari kiamat. Ini ya. As-sa'ah itu adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat kan ada al-qiyamah, as-sa'ah, ada yaumul hisab, yaumul taghabun, yaumul hasyri, dan lain sebagainya. Ini sa'ah yang pertama adalah hari kiamat. Sedangkan sa'ah yang kedua adalah berarti apa? Wak- Waktu atau masa tertentu, Ustazah. Waktu, betul sekali. Ghairu sa'ah, tidak berdiam kecuali hanya sesaat atau dalam waktu terbatas sesaat ini ya. Sejam berarti ya kalau di ini. Iya, Sejam ya. bukan bukan hitungan jam itu ya. Sa'ah itu kalau secara umum kan artinya waktu. Kalau yang sa'ah yang eh, jam itu dalam konteks lain ya. Misalnya fi sa'atil usroh itu kan di masa sulit. Apakah itu 1 jam? Ya tentu tidak. Jadi sa'ah ini punya banyak makna ya. Sa'ah Iya. sebagai hari kiamat, sa'ah sebagai jam atau waktu yang tertentu, dan sa'ah secara umum yang artinya adalah masa atau ya saat itu ya, saat. Sesaat. Hmm. Nah, saat atau masa.
Namanya jinas apa tadi? Jinas tam. Jinas Jinas tams. tam, yaitu ketika ada dua kata yang sama persis dari segi jenis huruf, jumlah huruf, urutan, Makna dan juga beda. satu lagi apa tadi? Bentuknya ya. Yang kedua, jinas zuhairutam. Jinas yang tidak sempurna. Wa mahtadafa fihi an-lafdhani fi wahidin minal umur al-mutaqaddimah. Jadi empat hal ini tadi ya menjadi tolak ukur dalam jinas. Jenis, harokat, jumlah, dan urutan. Kalau Urutan huruf. semuanya sama disebut jinas tam. Kalau ada salah satu yang berbeda, maka sebutannya adalah jinas ghairu Goir. tam. Oh, ini jenis huruf, harokat, jumlah, dan urutannya. Dan masing-masing nanti terbagi menjadi jenis-jenis itu ya. Yang pertama, jinas wirutam yang macamnya adalah jinas muharraf, yakni jinas yang berbeda dalam hal harokatnya saja. Mhm. Contohnya, ad-dainu yahdimuddina. Lafal ad-dainu dan dengan ad-dina hanya selisih satu harokat, yang satu fathah, yang satu kasroh. Ad-dainu artinya Ada yang al-wa'du dainun. Apa itu? hutang. Betul, ad-dainu artinya hutang. Kalau ad-dinu Agama. 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 Dua kata yang sama, tapi hanya berbeda dalam harokatnya saja. Namanya jinas muharraf. Muharram. Oh, Muharraf. Muharram. Arroh. Yang kedua, ada jinas yang berbeda jumlah hurufnya, yaitu jinas naqis. Ini secara bahasa ya, muharraf kan dari kata huruf. Jadi Mhm. hurufnya sama, yang berbeda hanya harokatnya. Kalau yang kedua ini jinas nakis, nakis itu artinya kurang. Jadi ada yang salah satu itu jumlah hurufnya kurang dari yang lain atau berbeda dari segi jumlah hurufnya. Contoh, wal taffatis saqu bisaq. Ina rabbika yawma idzinil masaq. Ada lafal as-saqu, ada lafal Mas. al-masaqu. Apa artinya as-saqu? Kakak. As-saqu waltafatis saqu bis-saq. Ini yang pertama artinya betis. Ya, as-saqu artinya betis. Kalau ini ila rabbika yauma idzinil masaq. Al-masaq itu em, digiring ya artinya. Saqu ya suku. Jadi di hari itu, di hari kiamat itu, betis-betis ini bertemu artinya kan saling saling berjejalan gitu ya. Saking saling berdesakan, saling berjejalan. Dan di hari itulah manusia itu digiring ya atau dikumpulkan begitu. Kata yang pertama terdiri dari tiga huruf, kata yang kedua terdiri dari empat huruf, tapi belakangnya kan sama, sama-sama satu. Hanya saja salah satu itu hurufnya kurang dari yang lain atau nakis tadi. Yang ketiga ada jinas mudhari, yakni jinas yang perbedaannya satu huruf saja namun berdekatan Makhraj. makhrajnya. Ada contoh, dzalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Ada kata tafrahun dan Kan tamrahun. Tamrohun. Tafrahun artinya
dari kata fariha yafrahu, Ah, Berbahagialah. Senang, iya. Bang. senang, bahagia. berbahagia. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi. Itulah yang terjadi sebab apa yang kalian eh, yang yang kalian apa ya? Yang membuat kalian berbahagia di dunia biwiril haqqi dengan tanpa hak wa bima kuntum tamrahuna. Tamrahuna artinya Bersenang-senang. dari Sukaria. kata maroha ya. Mar Fil ardi maroha. Artinya apa tadi? Bersenang-senang. 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 Sombong ya. Nah, kalau di sini Kamu sih berarti bersenang-senang. marofa dan jangan kamu berbicara lebih budi dengan sombong. Bukan Ustaz. Oh, bukan ya. Beda ya. Maroha. Sini tamroha, tamrohun. Maroha yamrohu. Maroha. Maroha. Maroha atau mariha ya? Mariha yamrohu. Apa arti yang lebih tepatnya apa? Tamrohu. Fil ardi maroha itu apa ya? Tempatnya roh itu. Bukan, bukan Tamro. bahasa bukan. Tamro. Fil ardi maroha. Maroha. Tamro. Maroha. Diberhentikan ya. Maroha. Apa bahagia. Maroha yang Takabur. Ya makna takabur. Ayat tamasuk fil farahi ma'al kibari. Bersenang-senang tapi disertai dengan Sombong. kesombongan. Sombong. Kalau tafrahun itu kan lebih ke senang yang bahagia itu ya. Kalau tamrahuna itu ya bersenang-senang apa ya? Sampai Berleha-leha sih. Kalau apanya? berleha-leha ya mungkin bisa jadi. Tafrahun dan tamrahun. Selisih satu huruf ya. Namanya jinas mudhari. Mudhari dari kata doro'a. Doro'a itu menyerupai artinya. Kenapa menyerupai? Karena ada satu huruf yang berbeda, tapi tadi ya makhrajnya berdekatan. Yang terakhir Berarti gimana? eh, berarti Ustazah kalau yang jinas mudhari ini apa bisa dimaksudkan dengan sinonim ya? Kalau apa? Atau mungkin bukan ya? Kan Karena sinonim kan beda kata tapi satu makna. Ini kan beda beda kata, beda makna tapi mirip. Mirip. ya, Homofin beda. tadi. tapi dengan Mirip hanya selisih satu huruf. Yang terakhir ada jinas lahiq. Jinas lahiq yakni ada dua kata yang mirip tapi ada satu huruf yang berlainan namun makhrajnya jauh. Kalau tadi kan dekat ya antara fa dengan mim sama-sama di bibir. Kalau yang jinas lahik ini makhrajnya berjauhan, yakni lafal di sini ya fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala Tanpa. tanhar. Ada dua kata yang mirip, selisih di huruf qaf dan Kok qaf mana? dan nun. Ini kan berbeda makhrajnya, maka ini bukan jinas mudhari tapi jinas lahik. Kucing.
Selanjutnya ada jinas musohaf. Ya, ini So, dua kata yang memiliki kesamaan, sama dari segi tulisan, hanya perbedaannya itu ada di titik hurufnya saja. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa Yasfin. yashfin. Ada kata yasqin Yasmin. dengan Yasfin. Yasmin yashfin. dan Yasmin. Ada dua huruf ya, dua huruf yang berbeda titiknya, yaitu huruf Sin sama Kof. sin dan qaf, serta yang satunya Shin Shin dan dan Fa. Fa. shin dan fa. Tapi kalau titiknya dihilangkan kan bentuknya sama, urutannya juga sama, harokatnya sama. Hanya berbeda di dalam titik hurufnya saja. Nah, ini wayastin itu termasuk kalimat apa, teman-teman? Kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dari fi'il madhi apa? yes. Kenapa belakangnya harokatnya kasroh? Ada yang tahu? Ustadz Abi mungkin? Ustadz Ihsan? Lagi kita cermati saja. Ustadz Ari? Fadal. Ini kan walladzi huwa yut'imunu wa yasqin. Dialah Allah zat yang memberi makan dan memberi minum kita. Wa idza maridtu dan ketika aku memberi minum kepadaku ya. Wa idza maridtu dan ketika aku sakit fahuwa yashfin. Maka Allah lah yang menyembuhkanku. Kita analisis lafal yasqini dengan yashfini. Tadi sudah betul fi'il mudhari. Yaskin, 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 Yaskin. Berarti masukan ya empat Gimana? Yang artinya memberi minum itu apa? Yaskin. Yaskin. Nggak ada yang mau jawab nih. Yaskin. Yaskin. Ini dari kata yut'imu kan dari at'ama yut'imu. Kalau yasqin dari kata Saka iya betul. Sako Alah, apa? Saka apa? Yaskin. Yaskin. Yasqin. Yaskin. Sako yasqi siqoyatan. Oh, oh, Kemudian kenapa ada nun di situ? pengganti ya itu. Nah, nunnya di situ sebenarnya adalah nun wikoyah, yakni nun yang masuk pada ya mutakalim, yang memisahkan antara fiil dengan ya mutakalim. Kemudian ya mutakalimnya justru dibuang. Nah, diwakili dengan adanya nun Nun. yang dibaca kasroh ini. Jadi aslinya adalah yasqini. Kalau yang satunya yashfin aslinya Syafa Yashfi. syafa yashfi. Yang artinya apa? Syafa. Syifaan, syafa yashfi syifaan. Obat apa yang memberi Nah, yang Obat ini memberi ya? kesembuhan. kesembuhan. Syafa yashfi syifaan. Syafa.
Syifa, Syafa. Itu tadi ya. Jadi nunnya itu bukan bukan nun pengganti tanwin, bukan juga nun dari jamak misalnya ya, bukan. Bukan juga nun tanda rofa, bukan. Tapi nunnya aslinya ada nun wikoyah. Kemudian ya mutakalimnya itu dibuang. Dan nunnya masih ditetapkan untuk menunjukkan bahwa ada ya yang dibuang. Berikutnya ada jinas mukarror atau muraddad atau majitu majituz mukarror. Jinas mukarrar. Yakni jinas yang salah satu kata dari dua kata yang sejenis disebutkan setelah kata lainnya. Mukarror itu kan artinya diulangi ya. Takrir, tikror itu kan artinya mengulangi. Mukarror artinya diulangi. Jadi ada dua kata yang mirip itu disebutkan secara berurutan atau beruntun ya. Ulang-ulang. Berulang-ulang. Langsung setelahnya beruntun. Nah, ini disebut jinas mukarrar tadi. Bentuknya mirip, tapi ada perbedaan di dalam satu hurufnya. Yakni di sini ada kata min, sabain, wi, nabain. Ada dua kata yang mirip dan disebutkan secara beruntun, hanya ada satu huruf yang berbeda. Nah, ini tentunya akan beda dengan yang tadi ya. Ada satu huruf yang berbeda. Ini misalnya jinas lahik. Maknanya hurufnya hanya satu yang berbeda, tapi makhrajnya berjauhan. Kalau yang mudhari satu huruf yang berbeda, tapi masih berdekatan. Tapi kan ini nggak disebutkan secara beruntun, ya kan? Kalau yang mukarror itu secara beruntun. Min sabain, binabain. Kalau ba dengan nun makhrajnya berdekatan atau tidak? Tidak. Tidak. Ini karena beruntun jadi bukan yang lahik tadi ya, tapi jinas mukarrar. Selanjutnya ada jinas qalb, yakni jinas yang terdapat perbedaan pada susunan huruf pada dua kata. Ini qalb kan artinya kayak kemarin itu ya, tasbih tasbih apa? Tasbih makhluk yang artinya dibalik. Qalb itu artinya hmm, apa? Membalik atau terbalik ya. Yakni ada dua kata yang mirip tapi hurufnya dibalik ini ya. Atau perbedaannya itu terletak pada susunan atau urutan hurufnya. Kalau yang tadi kan urutannya sama semua tuh yang sudah di atas itu ya. Urutan-urutannya sama. Kalau ini urutannya berbeda atau ada yang huruf yang dibalik. Contoh, Allahumma mastur auratina wa amin rawatina. Ada auratina, auratun dan rawatun. Nah, ini ada huruf yang dibalik posisinya. Ain dan juga ro. Namanya jinas qalb. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Yang itu contohnya itu artinya apa saja? Yang jinas kolab itu. Allahumma saja. Ustur auratina. Semoga engkau menutupi aurat itu. Ini yang maksud adalah aib. Orang Aurat lain ya. dan aib. Wa amin rawatina. Rawah apa ya? Wa amin dan amankanlah rawatina. Fi apa? Yang itu loh. Fi jami'ir rawati itu apa ya?
Amankan. Amin. Sauat, jauh. Rawatina apa sauat ini? Rawatina ya? Raw'atin. Oh, nah, rawat. Al-jamal, al-i'jab, awil faza'. Al-zaki, al-fu'ad. Al-mu'jabu bihusnihi. Keindahan ya, lebih ke keindahan. Wa amin, Nah, dan kecantikan, amankanlah keindahan. keindahan kita katanya di sini. Kalau apa? Nah, Kecantikan kan keindahan lah. nah. Jadi artinya kalau seseorang itu punya entah itu keindahan dari segi fisik atau keindahan yang lain, artinya amin itu ya jangan sampai keindahan itu menjadikan bahaya bagi diri kita. Kayak misalnya ada ain lah atau ada orang yang hasad begitu. Amin. Kita lanjut. Lanjut, Mas Tamir. Ada satu pertanyaan saja. Kalau yang min sabain binabain ini apa nih saja? Sabain binabain yang di jinas mukarrar atau muradat atau majiduz. Min Belum. sabain kalau nggak salah ini kaum itu ya, kaum sabak ya. Kalau binabain itu dengan membawa cerita, yakinin Berita ya. yakin. Dengan Cerita membuat atau sini. berita. Oh iya, anba ayun biu ya dari kata anba melaporkan. Nah, Laporkan. Ya, Anaba itu kan cerita-cerita. Ustaz. Nastamir ila aqsamil jinas at-tali. Selain dari tadi ya, dari segi susunan, harokat, em, urutan dan lain sebagainya, jinas dari kata pembentuknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama jinas mutamathil, yakni jinas yang terdiri dari kalimah isim dengan isim atau fiil dengan fiil. Mutamathil kan artinya kan sejenis ya. Mutamathil. Sama saya. Sejenis kalau itu isim dengan isim, fiil dengan fiil. Saya. Contoh em, isim dengan isim. Saya. Lam nalqa ghairaka insanan yuladhibuhu. Pada barahta li'aini dahri insana. Ada dua kata insanan di sini. Yang pertama, em, insanan, seorang manusia enggak namanya insan mata. Apa nama jinas yang ada dua kata yang sama persis? Namanya jinas? Dinas tamsil. Jinas, jinas jinas Iya, tam. jinas tam. Yang disebut sempurna ya karena sama persis ya. Nah ini karena terdiri dari dua isim, sama-sama berupa isim. Dari segi pembentuknya dia disebut jinas mutamathil. Dari segi eh, katanya tadi atau em, hubungan antara dua katanya itu disebut jinas tam. Sedangkan contoh fiil dengan fiil, man taba qabla an tatlu'a syamsi min maghribiha taballahu alaihi. Ada dua kata yang sama yaitu Mantap. Tabah dengan sabar dengan sabar. Loh, apakah tidak sama maknanya? Beda ya. Taba, kalau failnya itu manusia, artinya bertaubat. Tapi kalau failnya itu Allah, menerima taubat. Begitu. Makanya kalau kita Hmm, berdoa itu, Ya Rabbi, tuba alayya. Bukan artinya menyuruh Allah bertaubat, bukan. Tapi semoga engkau menerima Taubat. taubat. Diikuti dengan ala ya, taba ala ini. Menerima taubat dari hamba tersebut.
Makanya ada dua lafal yang sama persis tapi maknanya berbeda. Yang tabah ini cuman berbeda posisi saja, walaupun juga sama sih. Kalau taubat dari manusia kan bertaubat, sama kayak kalau dari taballah berarti ini menerima taubat ya. Nah, berikutnya jinas mustaufi. Stofi. Campuran fiil, isim, dan huruf. An-najmi Yakni idza jinas yang terdiri dari campuran fiil dengan Oke. isim dan juga huruf. Contoh, wan najmi idza hawa ma dhanna sahibukum wa ma huwa Wa ma wa ma huwa yantiqu anil hawa. Taufi. hawa. Ada dua kata yang sama di sini yaitu Hawa, Gowa. hawa sama hawa lagi. oke, ini ya kalau di sini kan kata hawa yang pertama berupa fiil, yang kedua berupa isim. Kita bahas Nah, yang hawa dulu ya. Hawa yang pertama ini karena ada idza, qarinahnya di sini adalah idza. Maka hawa yang pertama itu kalimah Isim. yang pertama Pak Solikun. Wan fiil. najmi idza hawa kalimah Isim. Iya. Fiil. Fi'il. fiil ya. Oh, Kenapa fiil? isim. Karena ada qarinah berupa idza ini loh. Idza itu adalah dzaraf yang wajib diidhofahkan pada jumlah fi'liyah. Maka setelahnya pasti berupa fiil. Wa alzamu idza idhofatan ila jumalil af'ali kahun idza tala. Setelah idza pasti berupa fiil. Kalau yang kedua al-hawa termasuk kalimah Isim. isim karena ada An. Al. al dan juga ada an juga ya, ada huruf jar, ada juga al. Al. Hawa yang pertama dengan kedua namanya jinas Jinas Taufi. mustafi. Mustafi dari segi jenis katanya. Kalau dilihat dari bentuk katanya yang tadi Jinas namanya tam saja. Jinas tam. jinas tam. Nah, sekarang kita coba lihat ada lafal yang serupa lagi yaitu lafal huwa. Huwa. Kita lihat antara hawa dengan huwa ini sama. Hanya beda satu kata saja. Satu huruf saja. Termasuk jinas apa? Hawa dan huwa. Ghairu tam ya sudah. Jinas ghairutam yang apa? Lebih tepatnya. Wirutam. Muharraf ya sudah. Bukan Jinas itu. Itu kan tadi yang langsung ya atau beruntun. Mukarraf. Ini Eh, muharraf. jin- Muharraf itu yang yang satu bukan. muharrafat. harokatnya aja tuh Muharraf saja. itu beda harokat. Baris harokatnya aja. Berarti nakes ya sudah. Nakis itu ada salah satu huruf yang nggak ada. Kalau ini Di jinas mudhari nggak saja. Iya, jinas. Iya betul. Mudori. Kenapa mudori bukan lahik? mudhari. Karena dia berdekatan dengan makrotnya di sini. Iya, betul sekali. Oke, kita scroll lagi ya. Kenapa jinas mudhari bukan lahik? Karena ini mudhari itu yang dua huruf berbedanya berdekatan makhrajnya. Kalau yang lahik dua huruf yang beda dan Mufrahun. berjauhan maknanya. Kalau hak dengan woin, hawa dengan wawa, itu kan sama malah ya, sama makhrajnya yaitu makhraj apa? Gimana makhraj Makhrajnya ha sama gha. hak sama Berbeda. win? Di mana teman-teman? Ha, oh, Ha sama gha sudah. iya Nah, di mana sama makhrajnya? huwa. Letak makhrajnya di Di awal, di Awal. awal, di awal.
Oh, Maksudnya dalam di hal di awal. lisan atau di bibir atau di gigi atau di Di rongga-rongga di apa di tenggorokan atas. Oh, oh, iya, Oh, di tenggorokan atau halki. halqi. Kan halqi. termasuk huruf halqi ini. Hamzah, Hmm. ha, Hmm. kha, ain, ghain, Oh, ha. Itu oh, ya. sama kan ya makhrajnya yaitu Hmm. huruf halqi. Hal- Tadi jenis mustawfiyat. Yang satunya fiil, yang satunya huruf. Bahkan juga ada yang fiil dengan isim, ada juga huruf. huruf. Yang Mudhari. ketiga, jinas murakkab, yakni jinas yang terdiri dari murakkab, tarkib atau frasa. Idza malaka lam yakun zahibah. Fada'u fadaulathu zahibah. Oh, ada dua kata yang sama di sini, yaitu kata Zahiba. Zaibah. zahibah yang kedua sama Zahibatin dan zahibatun. zahibatun. Kata zahibatin yang pertama, idza malaka lam yakun zahibatin. Kayaknya ini bukan zai deh. Ini benar za. Idza malaka lam yakun zahibatin. Ini terdiri dari kedua kata zahibatin itu. Yang ini loh, asma khamsah yang terakhir apa? Hmm, Musa. Musa. abahkah? Dumalin. Coba masih ingat tidak asma khamsah itu apa saja? Abun. Abun, Ahun. Akun. Akun, akhun, akun, Faun. hamun, faun, fu dan Lin. hamun, Dumalin. zu. dumalin, sama Naam. hu. Yang terakhir kan zumalin. Zumalin ini kan kalau rofa pakai wawu. Kalau nasab menjadi apa? Eh, Masih ingat tanda tanda i'rab isim asma khamsah? Kalau rafa menggunakan wawu. Kalau nasab menggunakan Fathah. pakai alif, menggunakan alif. alif. Ya, alif ya. Pakai huruf kalau asma khamsah. Kalau jer menggunakan Pakai ya, ya. Nah, kalau tadi ya nasab itu kan pakai alif. Menjadi apa? Dari itu berubah menjadi Za. menjadi za. nasab. Betul Pak Solekun, menjadi za. Nah, Ya. zahibatin itu dari kata za sama hibatun. Zahibatin. Artinya Hiba. orang yang memiliki Jiwa. hibatun itu tadi atau apa ya hibah. Ini ya jiwa yang murah hati itu. Jadi ini kenapa disebut murakab? Karena terdiri dari frasa. Ada dua kata kan, za sama hibatun. Kalau yang kedua, yang zahibatun ini baru satu kata, yaitu isim fa'il dari zahaba yang mu'annas ya, zahibatun. Oke, ada pertanyaan? Zahibatun. Ustazah, kalau yang ini memang nggak ada ditanyain ya. Tapi kalau yang antara kayak zahibatin dan zahibatun nih, apakah termasuk ke jinas muharraf enggak Ustazah? Karena dia memang penulisannya sama, tapi di akhirnya itu dia beda harokat Ustazah. Iya, betul sekali, Ahli Baghdad. Karena penulisannya sama persis, huruf urutan hanya selisih satu harokat, maka ini termasuk jinas Ghairutan. Jinas ya yang muharram. Ya, urutan muharraf. muharraf tadi. Syukran Ustazah. Hmm. Ana sudah. Apa tadi? Eh,
Kalau contoh ini saja di dalam Al-Quran, al jazaul ihsani illal ihsan, itu contoh dari jinas apa ya saja? Kalau itu bukan jinas karena al-ihsan yang pertama maupun kedua itu maknanya sama. Kalau jinas Aha. tam itu kan dua kata yang maknanya berbeda. Hmm. Jadi kalau misalkan sama artinya berarti itu tidak termasuk jinas ya saja. Bukan misalnya, kalla saya alamuna summa kalla Saya alam. alamun. Meskipun diulangi sama persis, tapi karena memang maknanya sama, ya berarti bukan jinas. Iya. Hmm. Nah, sudah. Berarti ini ya sudah. Ada juga yang antara tadi jenis jinas yang apa tadi? Sedangkan dari kata pembentukan jinas terbagi menjadi tiga ini saja termasuk antara macam-macam jenis ini ya sudah. Di dalam misalkan tadi jinas mutamasil. Ini juga tadi termasuk tadi kayak tabah sama taballah itu sudah. Ya, Bisa juga termasuk ya saja walaupun dia dalam bentuk jinasnya gitu. ya, bentuknya sama persis. Ya masih dari akar kata taubat, tapi karena berbeda makna, yang satunya bertaubat, yang satunya menerima taubat, maka itu termasuk jinas. Jadi harus dilihat selain dari bentuk, dari maknanya juga. Apakah maknanya berbeda atau tidak? Karena kalau jinas ya yang berbeda tentunya. Kayak tadi sama-sama kata insan, tapi berbeda Hmm. makna. Kalau Jenis. kalau contoh yang ini sudah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu hampir banyak mirip hurufnya saja. Itu termasuk nggak saja? Itu beda kan yang pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang pertama fiil, zilzalaha itu isim Hah? masdar. Jadi bukan termasuk juga. Hmm. Enam saja. Mungkin itu saja sudah. Syukran saja. Oke. Ustazah, Ana baru ingat nih, ini yang apa? Ana baru yang tentang jinas mukarrar atau muradat ini baru pikiran. Kan karena dia disebutnya secara beruntun dan apa kayak sabain dan naba ini kan beda arti. Berarti apakah pembentukan dari jinas mukarrar atau muradat ini dia diletakkannya hampir bersamaan gitu? Maksudnya hampir sangat berdekatan. Karena kan yang di sini yang menjadi yang di antara mereka tuh cuma hanya kata bi aja Iya, dengan gitu. betul sekali. Karena kan ini ya, disebutkan setelah kata yang lainnya. Makanya disebut mukarrar, seperti diulang. Seperti misalnya kita mengatakan kata-kata jalan-jalan itu kan mukarrar namanya diulang karena yang apa disebutkan secara beruntun atau berurutan itu. Jadi harus memang terletak setelahnya pas gitu. Kalau yang lain kan satu kalimat lagi, atau satu bait lagi, satu ayat lagi gitu kan. Kalau yang ini benar-benar setelahnya pas. Hampir berdekatan ya berarti mukarrar nih. Iya, ya memang harus langsung gitu. Mm-mm. Kenapa di sini masih dipisah dengan bak tapi masih ini karena bak kan hanya satu huruf dan itu huruf jar begitu kan. Tidak terlalu berpengaruh begitu. Tapi ini masih mereka berdua kan masih dalam satu bait ceritanya di sini kan kalau yang Iya, dalam betul. contoh. Nah, syukuran sudah. Hmm. Ada lagi? Ada sudah. Satu lagi sudah. Bagian jinas ghairu ini sudah. Yang bagian B sama C itu bukan sudah. Bagian C sama bagian D itu hampir mirip ya sudah. Satu huruf.
saja yang berdasarkan Betul. makhraj. Ya. Ya, kalau Itu juga katanya nggak boleh nggak sih? Nah, itu tadi harus mengetahui makhrajnya. Kalau makhrajnya berdekatan, berarti Heeh. termasuk yang mudhari. Kalau berjauhan, makhrajnya beda, itu lahik. Makanya tadi Oh, yang hawa sama wawa, itu heeh. karena kita tahu oh Udah. sama-sama halqi, berarti termasuk yang Yang mudhari. Ya. sorry. Oh, berarti cuman berdekatan sama berjauhan itu ya, Sudah. Kalau mudhari itu berdekatan. Kalau lahik itu berjauhan, begitu Sudah. Iya. Hmm, nah, Sudah. Nanti harus teliti ya, Sudah. Iya, harus tahu sifat huruf juga ya, berarti. Nah, Terus Sudah. ini, Syukran. kalau letaknya, letak dua kata ini terpisah, berarti Hmm, ini jinas mudhari dan lahik. Tapi kalau berurutan, berarti yang tadi ya, yang mu, mukarrar. mudhari. Oh, mukarrar. Mukarrar. Iya, yang bi, Iya. min sabain, binabain. Itu kan hanya selisih satu huruf, tapi disebutkan berurutan. Jadi makanya termasuk mukarrar, bukan termasuk yang lahik, Hmm, nah, Sudah jinas mukarrar berdekatan ya, Sudah. berurutan. Dan, ya, nah, berurutan saja. Berarti yang untuk mengetahui mana yang nakis, mana yang mukarrar ini memang harus teliti ya. Apa pembentukannya nih. Soalnya Ana juga hampir nggak bisa, hampir hampir bingung nih, yang apa nakis sama mukarrar nih. Nakis. Yang nakis kan yang satu hurufnya hilang. Ah, ini. Beda jumlah di sini kan kalau ini suk yang betis ya. Yang bisa kau ini betis bukan ya? Iya, Huruf waltat patisaku. sama ya. Oh ya. Asak Tapi ini dengan almasak ya, bukan dengan sak yang pertama dengan sak yang kedua. oh, bisa. nah. Dengan Oh ya ayat masih ada yang yang mau ini masak. Iya, ya, lanjut. yang asaku dengan almasak. Oh, Kalau kalau manjada wajada itu termasuk yang mana, teman? jeda. Manjada Jeda wajada. wajada. Jinas mukarrar Ustaz. Iya, betul sekali Pak Solikun. Wah, jago sekali ya Pak Solikun. Saya Manjada perintilan wajada. ini nggak punya Ustazah, kelabakan jadinya. Yang Kemana materi tidak punya? tahu semuanya udah di print nggak ketemu yang materi jadi kelabakan gitu. Makanya Pak, kalau ini saran aja kalau mau ngeprintnya tuh ya yang satu ini print dulu siapa jangan langsung ini letaknya di Semuanya sini. Oh, keselip. Ya betul semuanya di print cuman ya karena nggak berurutan jadi ada yang keselip itu pasti. iya itu. Lain kali ingat ini yang udah di print yang mana ya? Ya, Kemarin kan betul. saya kirim ya, terus kita nggak jadi ketemuan itu loh. Semuanya udah di print Ustazah, cuman yang ini kok nggak muncul. Oke, Ya Pak. udah nggak Dan Ustazah. baterai itu kayak ical, gado-gado. Ya naam. Baik, ada pertanyaan lagi atau cukup? Insya Allah Nafi ya Ustazah. Jangan. Baik, kalau sudah cukup, ya nakhtatim. Bikirat alhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustazah. Oh ya, teman-teman, saya mau bilang ini. Sebenarnya kan ini jadwal untuk pertemuannya kan habis di minggu kemarin ya. Ya Kemungkinan betul. ini entah besok atau besoknya lagi itu Zoom-nya sudah habis untuk yang premiumnya. Jadi biasanya itu 40 menit sudah habis. Nah, kalau gitu mungkin ya besok kalau masih ada pertanyaan nanti kita buka lagi Zoom-nya atau kalau memang sudah selesai ya kita akhirin gitu ya. Ya naam Ustazah. Siap, siap, Naam, siap. Nah. insya Allah akan maksimal. Syukran jazilan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.